Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelajaran teori graf tentang materi di mana ada anggota yang pertama yaitu Sari Rahmawati, Alifa Nurfadila, dan Miftahul Izatia, serta saya sendiri Silvia Firiski. Di sini kami akan membahas tentang materi isomorfisme graf. Baiklah, pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sari. Kepada Sari, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Untuk yang pertama itu ada pengertian isomorfisme graf. Kata isomorfisme berasal dari kata iso yang berarti sama dan kata morfis yang berarti bentuk. Berdasarkan asal katanya, isomorfisme dapat diartikan sebagai objek yang berbentuk sama. Namun dalam pembahasan teori graf, isomorfisme tidak selalu mempresentasikan dua atau lebih graf yang berbentuk sama. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dapat diperhatikan pada dua graf berikut. Next. Secara informal, dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfisme apabila graf G2 dapat digambarkan ulang sedemikian hingga G2 serupa atau mirip dengan G1, atau sebaliknya G1 mirip dengan G2. Definisi. Diberikan dua graf G1 sama dengan F1 E1 dan G2 sama dengan F2 E2 yang kemudian tidak memuat sisi ganda. G1 dan G2 dikatakan isomorfisme ditulis G1 sama dengan G2. Apabila terdapat fungsi total injektif V1 ke V2 dengan sifat A, B elemen E1 jika dan hanya jika FA, FB elemen E2 untuk graf tak berarah. A, B elemen E1 jika dan hanya jika FA, FB itu elemen EA untuk graf E2 untuk graf berarah. Fungsi total F selanjutnya disebut sebagai isomorfisme. Baik, terima kasih pada Sari. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Miftahul Izati. Kepada Miftah, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Penjelasan selanjutnya yaitu dalam geometri, dua gambar disebut kongruen jika keduanya mempunyai sifat-sifat geometri yang sama. Nah, dalam isomorfisme graf ini, dua graf disebut isomorfis jika keduanya menunjukkan bentuk yang sama. Kedua graf hanya berbeda dalam hal pemberian label titik dan garisnya saja. Secara matematis, isomorfisme dua graf didefinisikan dalam contoh berikut. Yang pertama, misalkan G adalah suatu graf dengan himpunan titik VG dan himpunan garis EG. G aksen adalah graf dengan himpunan titik VG aksen dan himpunan garis EG aksen. Yang kedua, G isomorfis dengan G aksen bila dan hanya bila ada korespondensi satu-satu. VG dengan VG aksen dan EG dengan EG aksen. Yang ketiga, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Yang keempat, dua buah graf yang isomorfis adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisi-sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dua graf yang
isomorfisme. Teorema. Misalkan G1, V1, E1, dan G2, V2, E2 adalah dua graf yang isomorfisme dengan isomorfisme V, maka V1 sama dengan V2 dan E1 sama dengan E2. Untuk setiap A elemen V1 berlaku degree A sama dengan degree VA. Artinya, dua graf G1 dan G2 yang isomorfisme memiliki ciri-ciri banyaknya simpul pada G1 sama dengan banyaknya simpul pada G2. Selanjutnya, banyaknya sisi pada G1 sama dengan banyaknya sisi pada G2. Derajat masing-masing simpul yang saling berkorespondensi pada kedua graf tersebut sama. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan kepada Alifah. Kepada Alifah dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini terdapat contoh G1, G2, dan G3. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 4. E1 sama dengan E2 sama dengan 6. E3 sama dengan 4. Jadi G1 berpotensi isomorfisme dengan G2. Namun jelas bahwa G1 tidak sama dengan G3 dan G2 tidak sama dengan G3. Perhatikan bahwa VE1 menghasilkan VE2. Berikut adalah isomorfisme. F sama dengan FA sama dengan 1 dan FB sama dengan 2. F dalam kurung C sama dengan 3, F dalam kurung D sama dengan 4. A, B irisan dari E1 menghasilkan 1,2 irisan E2. A, C irisan E1 menghasilkan 1,3 irisan E2. A, D irisan E1 menghasilkan 1,4 irisan E2. B, C irisan E1 menghasilkan 2,3 irisan E2. B, D irisan E1 menghasilkan 2,4 irisan E2. C, D irisan E,1 menghasilkan 3,4 irisan E2. Hingga saat ini belum ada teori yang dapat dipakai untuk menentukan apakah dua graf G dan G aksen isomorfis akan tetapi jika G dan G aksen isomorfis, maka terdapat beberapa hal yang pasti dipenuhi. 1. Jumlah titik G sama dengan jumlah titik G aksen. 2. Jumlah garis G sama dengan jumlah garis G aksen. 3. Jumlah garis dengan derajat tertentu dalam G dan G aksen sama. Masalahnya, implikasi tersebut tidak berlaku dua arah. Ada dua graf yang memenuhi ketiga syarat tersebut, tetapi keduanya tidak isomorfis. Baik. Baik, terima kasih kepada Alifah. Selanjutnya itu sebagai contoh adalah graf G dan graf G aksen pada gambar ini, di mana terdapat perbedaan antara G dan G aksen. Dalam G, satu-satunya titik yang berderajat 3 adalah titik X. Titik X dihubungkan dengan dua titik lain yang berderajat 1 pada titik Y dan Z. Sebaliknya, dalam G aksen, satu-satunya titik yang berderajat 3 adalah V. Satu-satunya titik berderajat 1 yang dihubungkan dengan V hanyalah titik W, sehingga G tidak mungkin isomorfik dengan G aksen. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.